Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'd. Tafsir surat Al-Anbiya ayat 91 sampai dengan 108. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai kisah Maryam alaihi salam. Dan ingatlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Maryam alaihi salam allati sanat farjaha minaz zina. Maryam alaihi salam adalah seorang wanita suci yang menjaga kemuliaan dan kesucian dirinya dari perbuatan zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril fanafakhna fiha min ruhina. Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihi salam kemudian meniupkan di dalam rahimnya sehingga Maryam ini kemudian bisa mengandung Isa alaihi salam. Waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam dan juga putranya Isa alaihi salam sebagai alamatan linnas, ayatan lil alamin, sebagai tanda mengenai saking agungnya qudratullah taala, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Maryam alaihi salam seorang wanita yang suci tapi tiba-tiba bisa hamil, mengandung dan melahirkan Isa. Ini sebagai alamatan lil alamin, ayatan lil alamin, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un haitsu khalaqahu min ghairi abin. Di mana dengan adanya Maryam mengandung dan melahirkan Isa alaihissalam, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Ta'ala tidaklah ada sesuatu yang mampu merendahkan atau melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah qadir, Allah mampu, Allah sanggup menciptakan makhluk tanpa adanya seorang ayah. Jadi kalau manusia, hewan, ya, itu adalah ketika mengandung dan melahirkan ada laki-laki atau ada sosok ayah, sosok suami yang berada di sampingnya, yang menjadikan dengan qudratillah bisa kemudian mengandung dan melahirkan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wahai manusia, sesungguhnya hadhihi millatukum, ini adalah agama kalian, yakni agama yang satu, yakni agama tauhid. Apa itu tauhid? Dinul Islam. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhanmu. Fakhlisul ibada li wahdi wa ana rabbukum fa'budun. Maka murnikanlah tauhidmu, hanya beribadah menyembah kepadaku. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Namun sikap dan respon dari manusia berbeda-beda akan hal tersebut.
Sehingga wa taqatta'u amrahum bainahum, maka di antara manusia berpecah belah, berbeda-beda sikapnya. Di antara mereka ada yang muwahhid, ada yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrik, wal kafir, wal mu'min. Ada yang muwahhid, ada yang musyrik, ada yang bertauhid, ada yang menyekutukan Allah. Wal kafir wal mu'min, ada yang kafir, ada yang mukmin. Tapi ingat, semua kullun ilaina raji'un. Semua dari mereka yang berbeda sikap dan juga pendapatnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Setelah kembali hari kiamat, fanujazihim ala a'malihim, tentu ada konsekuensinya. Allah Ta'ala akan mengganjar setiap amal perbuatannya. In khairan fa khairan, jika perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, jika perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Maka barang siapa di antara kalian yang melakukan amalan saleh wa huwa mu'min, sedang dalam keadaan mu'minun billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, fala juhuda li amalihi salih, maka amal perbuatannya, amal solehnya sekecil apapun tidak akan diingkari, akan tetapi Allah Ta'ala akan berterima kasih padanya, akan bersyukur dan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Wa yajidu fi kitabi amalihi yauma yub'atsu fayusarru bihi. Dan tentunya ia akan mendapatkan buku rapot. Sebentar lagi anak-anak kita akan pembagian rapot. Ketika nilai rapotnya bagus, tentunya akan bahagia, baik ananda maupun orang tua. Begitu juga kita nanti, maka kita akan mendapatkan rapot amalan perbuatan kita pada hari kebangkitan, di mana orang mukmin yang amalan salehnya masya Allah, maka dia akan senang mendapati buku rapor amalannya. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Wa mustahilun ala ahlil qaryah ahlaknaha bisababi kufriha an yarji'u ila dunya. Apa maksud dari wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un? Sungguh mustahil, impossible, kepada orang-orang yang mana kampung halamannya telah kami binasakan. Kenapa dibinasakan? Disebabkan kekufuran dan kemaksiatan mereka. Kemudian mereka berharap bisa kembali lagi di dunia agar bisa bertaubat, agar bisa beramal saleh dan diterima taubatnya. Mustahil, mustahil, mustahil abadan, impossible. Ini maksud dari wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sudah kita bahas tafsirnya di surat Al-Kahf ketika Dzulqarnain membangun apa? Sad. Apa itu sad? Semacam bendungan, bangunan, benteng yang kuat, kokoh untuk bisa menjarakan Ya'juj wa Ma'juj, karena dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. La yarji'una abadan hatta idza futiha saddu Ya'juj wa Ma'juj.
Mereka tidak akan kembali lagi sampai kemudian benteng yang kokoh yang di dalamnya terdapat Ya'juj dan Ma'juj dibuka. Artinya sudah datang tanda hari kiamat. Jadi di antara tanda datangnya hari kiamat adalah futiha saddi Ya'juj wa Ma'juj, yakni bangunan yang kokoh, tembok yang kokoh, ya, benteng yang kokoh dibuka sehingga Ya'juj dan Ma'juj kemudian keluar. Wa hum yauma idzin min kulli murtafi'in minal ardi yakhrujuna musri'in. Yang mana mereka akan keluar dari benteng yang kokoh yang tinggi tersebut, ya, bersegera untuk keluar dari bentengnya. Waqtarabal wa'dul haq. Nah, ayat selanjutnya kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil keluar dari bentengnya, benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain, maka iqtarabatil qiyamah bi khurujihim. Telah dekat datangnya waktu kiamat. Wa dhaharat ahwaluha wa syadaiduha, dan telah tampak bagaimana gonjang-ganjing hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, maka kemudian absarul kuffar maftuha, mata hati penglihatan orang-orang kafir mulai terbuka. Disebabkan apa? Gonjang-ganjing hari kiamat. Kemudian mereka mengatakan apa? Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ya wailana, duhai, halakana, celakalah kami ketika di dunia kami berada dalam senda gurau kesenangan, kesibukan, sehingga lalai dari menyiapkan diri untuk hari yang agung tersebut. Bal kunna zalimina bil kufri wartikabil ma'asi. Akan tetapi kami telah berbuat zalim dengan apa? Melakukan kekufuran dan berbagai tindakan kemaksiatan. Maka kalau sudah datang waktunya hari kiamat, percuma pertaubatannya tidak diterima karena sudah tutup. Tapi baru sadar. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, sadar atau tidak sadar, sungguh kita telah berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana doa siapa? Nabi Yunus alaihissalam, atau yang dijuluki dengan Dhunnun, ketika beliau berbuat kesalahan, minta maaf dan taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau doa minta keturunan kemarin apa? Di halaman sebelumnya, Rabbila tadharni farda wa anta khairul warithin. Pelajaran pekan lalu di ayat berapa itu? Ayat 89. Kemudian apalagi doanya? Doanya Nabi Ayyub, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Doa ketika kita sedang tertimpa musibah, penyakit, segala hal yang tidak mengenakan. Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Menceritakan keluh kesah yang kita hadapi, kesulitan, keberatan, kemelaratan yang kita hadapi. Wa anta arhamur rahimin.
Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum ayyuhal musyrikun, sesungguhnya engkau wahai orang-orang musyrik, wa ma ta'budunahu min dunillahi minal asnam, dan apa yang kalian sesembah selain Allah dari patung-patung, wa mimman yarda bi'ibadatikum lahu minal insi wal jin, dan sesembahan yang kalian ridhai baik dari kalangan jin maupun manusia. Mereka itu siapa? Waqudu jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Antum wa ma'budatikum laha dakhilun, kalian yang menyembah asnam, yang menjadikan pohon, bebatuan, gunung, matahari, jin, dan seterusnya, atau manusia, dukun, yang kalian sembah itu, antum wa ma'budatikum laha dakhilun, kalian akan masuk semuanya ke neraka jahannam, hasabu jahannam, dan menjadi waqud, bensin, kayu bakar, bahan bakar dari neraka jahannam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lau kanat hadhil ma'budat alihatun tu'badu bihaqqin ma dakhalun nar ma'a man abaduhum. Ayat ini menjelaskan bahwasannya andai kata sesembahan yang kalian ibadahi itu adalah memang Tuhan yang hak, yang benar untuk diibadahi, untuk dimintai tolong, untuk dimintai sesuatu, maka tidak akan mereka dan kalian itu masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullun fiha khalidun wa kullun minal abidina wal ma'budina finnar. Jadi semua dari kalian yang menyembah, yang disembah, semuanya di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya, tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka jahannam. Maka kajian ini dalam tafsir selaras dengan materi kita di tauhid. Ya. Jangan sesekali menyekutukan Allah Ta'ala baik dengan kalangan jin maupun manusia, minal insi wal jin. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Lahum fiha min syiddati ma yulaqunahu minal alam tanfus syadid. Di dalam neraka jahannam mereka akan mendapati berbagai siksaan yang menyakitkan. Wa hum fiha la yasma'un. Dan mereka di dalam neraka tidak mendengarkan suara-suara yang lain karena teramat sangat mengerikan dan menakutkan azab yang mereka terima. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Walamma qala al-musyrikun, ketika orang-orang musyrik mengatakan, inna Isa wal malaikata alladzina ubidu sayadkhuluna an-nar. Kalau begitu Nabi Isa dan malaikat yang telah diibadahi mereka juga akan masuk neraka. Qala Allah Ta'ala, maka Allah bersabda, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah
Allah tetapkan di dalam ilmu Allah bahwa mereka ada ahlus sa'adah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan seperti Nabi Isa alaihissalam, muba'aduna 'anil nar. Allah Ta'ala jauhkan dari api neraka. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah dari ayat-ayat ini yang pertama, at-tanwih bil afafi wa bayani fadlihi, menjelaskan tentang iffah, afaf, menjaga kemuliaan, kehormatan, kesucian diri dan keutamaan yang dimiliki oleh orang yang menjaga kemuliaan dan iffah dirinya. Maka kita sebagai seorang muslimah mukminah, wajib bagi kita untuk menjaga iffah, harga diri, kesucian, kemuliaan, sebagaimana Maryam alaihissalam. Ia menjaga iffah, kesucian dirinya. Maka sebagai seorang mukminah, kita menjaga kesucian kita. Sabda Nabi SAW bahwasannya wanita ya yang menjaga sholatnya, kemudian puasa wajibnya, menjaga farjinya dan taat pada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Sehingga kita sebagai wanita menjaga iffah, kemuliaan, kehormatan kita. Jangan sampai kehormatan kita rendahkan dengan melakukan tindakan menye-menye, genit-genit, atau mengundang syahwat lelaki lain, baik suaminya ada tinggal bersama kita atau yang sedang menjalani LDM, long distance marriage. Suaminya nggak ada, jangan sampai ranjangnya digoyang oleh laki-laki lain. Wal'iyadubillah. Maka kita jaga kemuliaan, kehormatan, kesucian diri kita. Dimana banyak sekali kemudian tiba-tiba viral di medsos. Ada kasus perselingkuhan sampai skala nasional ya. Istrinya sedang umroh, kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan pernah ada juga Kendari juga di medsos ya, terjadi di Kendari ya. Hal-hal yang seperti itu karena apa? Karena tidak memahami bagaimana pentingnya menjaga iffah, menjaga kehormatan, kesucian dan harga diri kita sebagai seorang wanita muslimah mukminah. Maka kita sebagai wanita muslimah jangan kemudian kalau ngomong itu dengan lawan jenis lembut, kemayu. Kalau orang Jawa bilang kemayu, lembut sekali kalau ngomong itu dengan laki-laki. Ya, itu kita hindari. Fala takhda'na fil qaul. Jangan mendayu-dayu dalam berbicara. Ya, kita di dunia ini Allah ciptakan ada laki-laki dan perempuan. Ya, tidak mungkin kemudian kita menghindar untuk tidak ini dengan laki-laki sama sekali. Bahkan istri-istri Rasulullah pun dimintai fatwa oleh para sahabat dan dijawab tentunya dengan tidak mendayu-dayukan suara, dijawab dengan suara yang tegas ya, sehingga tidak menyebabkan penyakit di dalam hati lawan jenis. Bukan berarti kita kemudian tidak sama sekali menyapa sepupu laki-laki kita, berbicara. Tentunya kita tetap berinteraksi karena namanya kehidupan ini Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kita harus paham dan menjaga koridor batas-batasan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Walaupun itu sepupu kita, suaminya mbak atau kakak kita, suaminya adik kita ya, menjaga karena dia adalah lawan jenis yang syaitan
bisa saja menggelitik. Karena apa? Yang susah itu perbuatan yang dihiasi oleh syaitan sebenarnya itu salah, seakan-akan itu benar. Gak apa-apa, itu kan suaminya adikmu, saudaramu itu. Jadi ketika kita berdua-duaan atau apa, gak apa-apa, itu benar. Jadi asyaitan yuzayyinuhu, syaitan menghiasi perbuatan yang gak benar jadi kayak benar gitu. Kan saudara, ya. Padahal ipar, alhamu maut, ipar adalah maut. Maka kita harus menjaga batasan-batasan dalam syariat Islam. Sehingga inilah pentingnya menjaga iffah, izzah, kehormatan, kemuliaan diri kita sebagai seorang wanita. Sebagaimana Ibunda Maryam alaihissalam. Kemudian yang kedua, dan itu juga kita ajarkan kepada putri-putri kita, agar kita mempunyai izzah, iffah, harga diri, kemuliaan. Di antara harga diri kita itu jangan gampang minta-minta juga. Ini minta tapi kasihan, jaga iffah, izzah dalam diri kita. Ya, gak boleh suka minta-minta itu. Biar anak kita ajarkan, gak boleh minta-minta. Kalau dikasih diterima, alhamdulillah. Tapi kalau minta-minta lah. Itu bagian dari kehormatan diri kita. Kemudian yang kedua, ittifaqur risalat as-samawiyah fit tauhid wa ususul ibadat. Ini juga dibahas di dalam kajian tauhid kita, bahwasannya risalah samawiyah, risalah dari langit yang Allah turunkan kepada para nabi itu semuanya satu, sama, yakni dakwah tauhid wa ususul ibadat, dan bagaimana pokok-pokok dasar-dasar dalam beribadah. Semuanya adalah al-hanifiyah, agama Hanif, millatu Ibrahim, yang Allah Ta'ala turunkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu sama. Risalah dakwanya adalah dakwah tauhid. Jadi tidak ada perbedaan. Namun memang ada beberapa tata cara dan syariat di setiap nabi berbeda. Misalnya sholat pada risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Yusuf dan umatnya dengan kepada Nabi Muhammad dan umatnya beda. Umat Nabi Muhammad Allah syariatkan sholat hanya 5 waktu. Kemudian tata caranya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi sholat yang Allah turunkan kepada Nabi Yusuf misalnya, kepada kaumnya, berbeda dengan sholat yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, sehingga asy-syara'i', ya, syariat pun diturunkan itu mutadarrijah, step by step, tidak langsung memberatkan umatnya Nabi Muhammad. Tidak langsung kemudian Islam turun, baru masuk Islam kemudian wajib puasa, tidak. Nanti baru tahun keberapa Hijriah baru diwajibkan puasa. Jadi semuanya itu tadrijian, step by step, sehingga gak kaget. Sholat pun, ya, umatnya Nabi Muhammad hanya 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Umat Nabi sebelumnya, risalah kepada Nabi sebelumnya lebih banyak dari itu. Kemudian yang ketiga, fathu saddi Ya'juj wa Ma'juj min alamatis sa'al kubra. Terbukanya benteng yang mengerangkengi, yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj, itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubra. Jadi tanda kiamat ada 2, ada sughra, ada kubra. Yang sughra, tanda kiamat kecil, sudah banyak kita dapati di zaman kita sekarang ini. Tapi kalau kubra, kalau sudah datang tanda kiamat kubra, maka ini sudah menandakan dekat dengan hari kiamat. Di antara dekat sekali. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari benteng yang telah didirikan oleh Iskandar Dzulqarnain. Terbitnya matahari dari arah barat. Ini merupakan
tanda kiamat kubro. Keluarnya Dajjal yang bermata satu. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian faedah yang terakhir, al-ghaflah anil isti'dad yaumil qiyamah sababun limu'anati ahwaliha. Kelalaian, kelengahan dari kita untuk bersiap diri dan menyiapkan diri kita menghadapi hari kiamat ini merupakan sebab seseorang akan mendapatkan kesulitan, mendapatkan kepayahan dalam menghadapi gonjang-ganjing hari kiamat. Jadi isti'dad liyaumir rahil, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari keberangkatan kita kelak. Ketika kemudian nyawa kita diminta kembali kepada sang pemiliknya, kemudian ketika nanti dibangkitkan kembali untuk yaumul ba'ats, hari kiamat, maka diusahakan kita mempunyai persiapan yang matang. Kayak kita mau pergi safar aja, mau pergi misalnya besok atau lusa kita mau safar ke Makassar, pasti kita akan menyiapkan enggak atau cuek aja? Pasti kita siapkan kopernya, pakaiannya. Kalau ke keluarga juga kita siapkan oleh-oleh, perbekalan, segala macam kita siapkan. Maka begitu juga untuk menghadapi hari kiamat, maka jangan kita lengah dan terlena sehingga tidak menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat, yang itu merupakan sebab kesengsaraan yang akan diperoleh kelak ketika datangnya hari kiamat. Demikian tafsir dari surat Al-Anbiya ayat 91 sampai dan 101. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid sampai dengan ajal menjemput dan dimasukkan dalam rahmatnya Allah ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Amin amin Allahumma amin.